Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sutriana SPD CGP Angkatan 4 dari SMK Swasta Swakarya Salapian, Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya akan berbagi aksi nyata tentang modul 1.110 koneksi antar materi, kesimpulan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Awalnya saya mengajar selama ini tanpa saya sadari kalau saya itu sudah melakukan metode pengajaran berupa teacher center learning, yang mana dalam pengajaran saya sehari-hari di kelas itu saya berpusat pada diri saya. Saya lebih mementingkan kepentingan saya daripada kepentingan murid. Saya menuntut murid untuk selalu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ternyata metode yang saya lakukan ini keliru. Ternyata yang diajarkan oleh pendidikan guru penggerak ini, Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan berpusat pada murid seutuhnya. Murid adalah segalanya. Justru guru menghamba pada murid. Biarkan mereka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Setelah mengetahui gaya belajar saya ternyata keliru, segera saya memperbaiki kesalahan saya agar tidak berlarut, dan saya dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa, mencari tahu minat dan bakat mereka masing-masing, gaya belajar seperti apa yang mereka inginkan di kelas, sampai saya menemukan berupa games. Jadi saya teringat dengan webinar yang saya lakukan dengan Prio. Beliau mengatakan pendidikan itu harus menyenangkan anak-anak. Jadi anak-anak itu kodratnya ya bermain. Jadi saya berpikir metode apa yang cocok untuk tingkat SMA sederajat, karena selama ini saya mengetahui game itu banyak dilakukan di tingkat SD. Nah, sampai saya menemukan sebuah game, yaitu berupa, nama game itu adalah Three Best Job, yang mana dalam game ini saya membentuk menjadi 3 kelompok, dan setiap kelompok itu menuliskan 10 jenis pekerjaan yang mereka sukai. Kemudian di selembar kertas yang sudah mereka tulis tersebut, dan saya menginstruksikan kepada mereka lagi, coba kalian pilih salah satu jenis dari 10 pekerjaan tersebut yang paling kalian sukai dan menyoret memblacklist 9 lainnya. Dan sebelumnya kalian harus diskusi terlebih dahulu. Nah, berkesepakatan apa yang kalian pilih di antara 10 itu. Nah, setelah mereka melakukan kesepakatan di kelas, mereka memutuskan memilih apa. Selanjutnya saya meminta setiap kelompok untuk mendeskripsikan sebuah pekerjaan yang sudah mereka pilih dalam bentuk bahasa Inggris menjadi satu paragraf. Selanjutnya mereka mempresentasikan kelompok mereka itu di depan kelas. Nah, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil pelajaran dari games ini. Yang pertama, kemerdekaan di kelas, adanya kesepakatan di kelas. Jadi mereka ada diskusi dulu, jadi tidak hanya satu orang berwenang di kelompok tersebut. Jadi semuanya boleh memberikan pendapat, usulan, kemudian dirangkum, diambil keputusan. Nah, di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya rasa kegembiraan di mereka, sebab mereka dilibatkan di kelas gitu. Jadi tidak hanya guru saja, materi dari guru saja, tapi mereka juga dilibatkan, mereka aktif di kelas. Seperti itu. Yang ketiga, tanpa mereka sadari, skill speaking mereka itu dilatih. Jadi saya dapat skill speaking mereka. Jadi mereka berlatih berbicara dalam bahasa Inggris. Saya tidak hanya melakukan pengimbasan aksi nyata di kelas saya, tapi saya juga melakukan pengimbasan aksi nyata bersama rekan sejawat saya. Kelas kita dilarang, kalimat dilarang, itu adalah bentuk aturan yang ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara aturan dengan kesepakatan kelas. Nah, aturan itu dibuat itu berupa larangan yang mengikat seluruh anggota, dan yang membuat itu satu orang, dalam hal ini kita gurunya, dan mengikat seluruh anggota
tes yang terakhir murid kita. Betul Bu? Dan apa agenda yang kurang itu sifatnya wajib, kan? Sifatnya wajib dan mengikat, suka tidak suka. Iya nggak Bu? Ya. Ibu pernah nggak tanya sama anak-anak, setuju nggak mereka sama aturan kita? Karena nggak pernah ya. Pasti dalam hati mereka ada yang nggak setuju. Misalnya kalau nggak setuju 3 hari ada dendanya 50.000 atau 20.000, 10.000, pernah nggak? Dan mereka semuanya setuju nggak? Tidak. Hanya sebagian Bu. Nah ini perbedaannya aturan dengan kesepakatan. Nah saya mau bahas tentang kesepakatan. Kalau kesepakatan itu adalah bentuk negosiasi antara seluruh anggota, antara kita dengan siswa, dengan murid kita. Jadi kalau udah atas negosiasi bersama, jadi mereka. Berikut beberapa testimoni dari teman-teman saya, kepala sekolah dan siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari pada SMK Swasta Swakarya Salapian Kota Langkat yang bernama Rela Nasaruddin SAG SPD, mana dalam pelaksanaan tugas setelah Ibu guru penggerak ini memang selama ini adalah belajar dengan baik, sikap yang positif dan tanpa penggerak. Setelah adanya suatu program guru penggerak, Ibu yang diutus yang telah berhasil dalam mencapai lulus untuk guru penggerak dari SMK Swasta Swakarya Salapian, bahwasanya Ibu ini sudah mendapatkan satu titik, yaitu dalam segala hal lewat daripada pelajaran yang dibawa oleh Ibu Sutriana ini di dalam pelaksanaannya terjadi perubahan sehingga anak-anak atau siswa-siswi yang menerima dari pelajaran lewat dari bahasa Inggris sudah mulai melakukan satu kegiatan untuk dapat mencintai dari pelajaran bahasa Inggris. Saya harapkan kepada Ibu Sutriana dalam pelaksanaan sebagai guru penggerak ini harus tegar, kuat, dan jangan sampai putus asa. Mudah-mudahan dari hasil apa yang dicapai nantinya selama 9 bulan mendapatkan suatu ilmu yang sangat berharga yang kelak menjadikan pengalaman sebagai tenaga pendidik yang berprofesional. Terima kasih. Selamat siang, saya Titi Beta Marulitu Guru Manalu. Saya rekan dari Ibu Sutriana. Di sini saya mau menyampaikan bahwasannya beliau cara pengajaran sebelumnya yaitu berpihak kepada guru, di mana siswa dituntut harus memahami materi yang diberikan guru. Namun setelah Ibu Sutriana mengikuti guru penggerak, beliau menyadari bahwasannya itu salah, karena yang harus dilakukan yaitu pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Untuk itu, kepada Ibu Sutriana, mari tetap semangat, tetap maju, dan selalu lakukan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Sari, saya dari kelas 12 substansi. Di sini saya ingin menyampaikan tentang cara pengajaran atau pemberian materi yang disampaikan oleh Ibu SM. Menurut saya pemberian materinya terbilang cukup mudah karena mudah dipahami dan tidak terlalu menonton pada suatu materi saja. Dan pesan saya untuk Ibu SN adalah tetap semangat untuk mengajar kami dan menuntun kami untuk meraih cita-cita kami.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana, saya dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasannya metode belajar dengan Ibu SM sangat mudah dipahami dan tidak membosankan karena diselingi dengan adanya beberapa game. Pesan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu SM adalah jangan pernah berhenti untuk terus berkarya. Itu saja pemaparan materi 1.110 kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.